Komunis itu punya banyak kemampuan yang kita harus akui. Mereka tuh kalau berbicara cuman bermodalkan ini Bu, bermodalkan teko tuh. Ya, dia tuh sekarang kalau saya cerita nih, peta gerakan komunis seluruh Jawa Tengah. Ya, ini karena saya banyak berinteraksi langsung dengan para petinggi-petinggi di tingkat nasional, karena memang saya sesungguhnya kan aktivis di tingkat pusat ya. Jadi mereka di Boyolali itu sudah membuat lubang sebanyak 16 lubang yang diameternya sekitar 2 meter. Tahu diameter nggak? Diameter itu kalau segini kan paling cuman 2 cm. Nah, kalau semeter kan berarti segini. Kalau 2 meter berarti itu dalamnya 15 sampai 16 meter. Jangan nanya sama saya di mana, lo yang nyari, lo di sini nanya sama gua lagi. Saya sudah diberitahu bahwa persiapan mereka ini adalah membuat pemilu 2024 yang menang titik-titik 100%. Itu membahas tentang 20 tahun gerakan PKI di Indonesia. Nah, tapi aneh gitu. Dulu waktu saya tempatnya masih jauh, dijemput di bandara, ditaruh di hotel, saya diajak keliling untuk bahas PKI gitu ya. Tapi selama saya di sini nggak pernah ada yang minta bahas PKI, atau udah pada PKI semua, atau sudah paham semua, atau PKI-nya memang nggak ada. Kalau gitu kita biarkan saja, biar negara kita jadi negara PKI, begitu. Nah, saya tidak akan bahas itu. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Pepatah Melayu mengatakan, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Ketika seorang Raja Amangkurat I yang ditampilkan oleh Pak Lurah kemarin, itu adalah orang yang telah membunuh 6.000 ulama pada masa kekuasaan dia. Ya, jadi kemarin dia berpenampilan seperti Amangkurat I itu. Pertanyaannya adalah, apakah itu bentuk ketidaksengajaan? Apakah menggunakan kostum Amangkurat I sebagai raja pelanjut dari kerajaan Mataram Islam yang berbeda sekali antara ayah dan anaknya, lalu dia tampak dengan penampilan, semua nonton kan penampilannya kan? Itu adalah kostum Amangkurat I. Dia telah membunuh orang-orang dekatnya, membunuh orang-orang yang mengkritiknya, membunuh 6.000 ulama pada masa kekuasaan dia. Nah, saya tidak ingin berandai-andai, cuma dalam ilmu kehidupan ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersuruh. Nah, jadi saya mungkin Bapak Ibu sekalian ingin mengajak kita semua, pertama, jangan sampai kita menganggap situasi kita ini tenang-tenang saja. Ya. Yang pertama mungkin sebagai pembuka, saya ajak Bapak Ibu memahami, kita hari ini kekurangan, kehilangan, keminiman atau defisit ulama-ulama pejuang. Kalau hafal Quran 30 juz mungkin hampir di semua kampung dan pesantren ada. Tapi ketika wafatnya Allahyarham Dr. Muin, Dr. Soimin, sederet nama-nama yang sangat legendaris, kita hari ini tidak kelihatan lagi penyambung. Di Jawa Timur ada Sudarno Hadi. Sudarno Hadi itu ternyata nama aslinya daripada Haji Samanhudi. Tapi orangnya beda. Kalau yang Samanhudi kan tahun 1905. Kalau Sudarno Hadi ya makan sama, meninggalnya, wafatnya dimakan sama virus Cina COVID. Ya, karena pertanyaan saya musim COVID 2020, 2021, awal 2022 sampai sekarang belum ada yang bisa jawab. Ibu-ibu mungkin di sini bisa. Ya, ibu-ibu kalau bisa jawab saya kasih 100.000. Bu, Ibu, berapa orang Cina yang mati di musim COVID? Ya, berarti karena ibu bilang nggak tahu, ibu nggak jawab, berarti ibu nggak ada jawab, nggak dapat hadiah. Bapak-bapak sama. Ada berapa orang Cina yang mati di musim COVID? Saya tidak juga tahu. Cuma yang ingin saya katakan, rumus di negeri ini kita boleh bertanya, tapi tidak boleh mempertanyakan. Kenapa PPKM Jilid 3 menjelang Natal 2021 tahu-tahu dicabut? Sementara kita punya hari Maulid tahun 2021 digeser harinya. Kita punya tahun baru Islam tahun 2021 1442 atau 43 itu digeser harinya.
Pertanyaannya, kalau tanggal 25 Desember digeser jadi tanggal 26, mau nggak ya dia? Nah, kenapa kita diam? Jadi di negeri ini Bapak Ibu sekalian, umat Islam ini mayoritas tapi bermental minoritas. Umat Islam di negeri ini mayoritas tetapi tertindas. Umat mayoritas tetapi kalau bahasa Betawi itu dikelecehin. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Dikelecehin tuh gini, misalnya Anda punya handphone nih harganya 10 juta nih. Saya tuker aja sama boneka yang harganya cuma 20.000. Tuker ya Mas? Mau. Apa buktinya? Menggulung karpet di saat Covid. Saya nggak mau berdebat. Saya cuma mau tanya, memangnya di rumah ibadah agama lain digulung? Lihat saja di Bali, di musim Covid 35.000 orang-orang beribadah di tepi Pantai Kute. Di saat Covid lagi ganas tanpa masker, 35.000 orang bernyanyi-nyanyi, berhalu-halu, berhole-hole. Gak ada saya dengar satupun tokoh Hindu yang ditangkap. Saya tidak dalam posisi berbenturan dengan Bapak Ibu yang mungkin kemarin juga ikut berdebat. Cuman kan heran gitu. Kenapa hanya masjid yang dikuyuk-kuyuk dan hampir diam, termasuk pembubaran Front Pembela Islam. Kalau ditanya apakah Front Pembela Islam sudah bubar? Ya. Lalu kalau kita tanya sebabnya apa? Yang namanya bubar itu sama dengan orang berumah tangga, dia sudah menikah kemudian dia bercerai, itu namanya bubar. Ya, walaupun belum nikah, ngerti Mas ya? Kalau orang cerai kan bubar. Lah sekarang FPI dibubarkan, salahnya apa? Membunuh? Tolong sebut saya, berapa orang yang dibunuh oleh FPI? Korupsi? Berapa triliun FPI korupsi? Bahwa kita sebagai orang yang mungkin ada yang kurang cocok atau kurang berkenan dengan formula penampakan, ketidakcocokan dalam bentuk penampilan itu bukan alasan untuk menolak kebenaran yang dia bawa. Sahabat Nabi dulu ada yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat Nabi yang kalau berdakwah itu betul-betul tok mentok tok tauhid. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang sedang menyembah patung itu, dia naik ke atas tempat yang tinggi. Orang lagi sembahyang, akhirnya orang-orang kafir itu kan marah, dipukulin dia sampai berdarah-darah, bonyok-bonyok. Dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nih si Abu Dzar nih ceramahnya ini radikal gitu ya, kira-kira gitu ya. Dinasehati Rasulullah, besok dia begitu lagi. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak akan pernah berkompromi dengan kebatilan. Ketika saya di penjara 4 tahun, Ibu tahu saya di penjara 4 tahun? Kok nggak tahu sih, kesian amat. Kenapa saya di penjara? Nggak tahu. Mau tahu nggak? Saya di penjara karena membahas bahaya penjajahan Cina, dan saya menuliskan dalam Twitter saya 80% yang mencoblos PDIP adalah PKI. Apa Ustadz Alfian bicara sembarangan? Ya enggak lah. Saya gini-gini kan juga dosen. Tadi ditanya mana Pak Darmadi ya? Tadi yang di samping saya mana? Yang di samping saya tadi? Iya, mana nih? Bapak kok di tengah Pak? Oh, jadi rakyat biasa. Emang ciri-ciri warga Muhammadiyah gitu. Tokoh sentral ada di tengah-tengah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan mengatakan cukup saja saya sampai di sini dalam konteks Bapak Ibu kira-kira mau paham apa? Karena kalau kajian-kajian tematik, kajian Quran, nanti segala macam, kita udah punya gurunya nih. Sekarang ada si Alfian Tanjung nih. Sekarang kita tanya aja, apakah negeri kita memang biasa saja? Apakah PKI memang betul-betul tidak ada? Kalau Syiah kita sudah ada banyak guru menerangkan. LDII sudah jelas sudah ribuan yang hijrah kembali kepada fitrah Islam. Saya sendiri sedang terheran-heran Pak Burhan. Saya sudah 4 tahun di sini, tidak ada satupun forum yang mengundang saya meminta untuk membahas tentang seluk-beluk atau aktualita gerakan PKI. Saya nggak minta juga bahas di sini, karena menganggap PKI udah nggak ada. Ya, Ibu-ibu sebagai penutup sebelum kita dialog, karena kita mungkin kalau sampai jam 6 masih bisa Bu ya. Jam 6 atau setengah 7? Jam 6 lewat dikit lah ya, lewat 60 menit. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertinggal di dekat tempat pembuangan sampah akhir, Mas terbayang nggak Mas tempat pembuangan sampah? Kalau tempat pembuangan sampah kan berarti, kalau pembuangan sampah akhir itu kan berarti menyita jalan, menggunung, baunya busuk, dari bau barang yang sudah basi, dari muntah, dari hal-hal yang tidak perlu kita sebut, busuk, asem,
Tetapi orang yang tinggalnya dekat dengan tempat pembuangan sampah sudah lebih dari 20 tahun, menurut Bapak dan Ibu, orang tersebut tidurnya pulas tidak? Pulas, udah biasa. Sama dengan orang yang bertinggal di dekat rel kereta api. Kita kan kalau sekali waktu bermalam atau silaturahim ke rumah saudara kita yang rumahnya dekat jalan kereta, bangun terus. Tapi kalau buat yang rumahnya dekat rel kereta api, dia irama bunyi kereta lewat itu dianggap sebagai irama mesra. Tidurlah sayang, tidur gitu. Ya kalau yang tidur rumahnya dekat rel kereta api, kira-kira tiap malam kalau dia tidur tinggalnya udah belasan tahun, puluhan tahun, saya kira-kira tidurnya pulas nggak Pak? Nah, sama. Karena Anda ada di sarang PKI, jadi Anda menganggap PKI-nya nggak ada. PKI-nya udah jadi presiden, PKI-nya udah jadi apa? Nih PKI-nya juga anak titisan orang Wong Solo. Ya. Jadi hari ini saya tidak mengkhususkan, saya hanya ingin bahasa dalam bentuk ta'aruf, mungkin kata berjawab gayung bersambut. Kira-kira fikul waki akhbariyatul ummah macam apa yang mudah-mudahan kalau kita buka forum tanya jawab, saya nggak perlu ceramah lama-lama. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan sering dengar ustadz ceramahnya banyak, ya. Karena sering saya bilang kadang-kadang majelis pengajian yang pinter ustadznya. Ustadz kan sebelum ngajar baca buku, nyiapin materi. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang nyatet cuma satu orang. Coba nanti kalau sudah bubar, apalagi sudah dikasih makan pagi sarapan, nanti saya wawancara di depan. Ibu tolong terangkan 2 hal yang diterangkan oleh Ustadz Alfian. Lupa lagi. Ya, karena kebiasaan kita kalau di Jakarta disebut dengan jiping. Apa tuh jiping? Ngaji nguping, biasa ngedengerin. Yang dilihatin ustadznya, ustadznya ganteng loh. Ustadznya kok gitu sombong banget. Ustadz kok topinya miring sih. Jadi yang dilihat ada penampakan-penampakan yang sebetulnya masih bisa dibenahi. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sekalian bisa menangkap pesan saya yang cukup tersirat? Air tenang menghanyutkan. Negeri kita ini bukan hanya tidak baik-baik saja, negeri kita sudah hancur-hancuran. Sudah lebih dari 60.000 warga pribumi dan tokoh-tokoh Islam yang dibunuh sejak tahun 1998 sampai hari ini. Saya coba berikan stimulan begini, tidak pernah ada yang nanya juga. Ya, karena kita menganggap sopo yang ceramah suka ngarang-ngarang. Lah buktinya saya ditangkap, di sidang, eksepsi diterima, kasus pertama, kasus kedua vonis bebas. Ada sarjana hukum di sini? Siapa yang SH di sini? Pak Burhan. Kalau orang bersidang, eksepsi diterima, itu persidangannya harus dihentikan atau gimana? Hentikan, harus pulangan. Saya eksepsi diterima, yang kasus kedua, karena itu bukan omongan saya, omongan orang ini. Orang ini namanya Ripka Ciptani, ini buku kedua dia. Dia mengatakan dalam wawancara di LaTV. LaTV itu sebuah stasiun televisi yang mungkin Bapak Ibu nggak begitu akrab, tapi kalau TV One akrab kan? Nah, jadi sebelum namanya TV One, namanya LaTV. Pada tahun 2002, wartawan LaTV mewawancari orang ini, orangnya kinclong. Kalau di buku yang satu lagi seperti mbok-mbok jamu. Ya, karena dia sudah 4 periode. Namanya siapkah? Namanya siapkah? Namanya si Ripka Ciptaning Proletariati. Kelahiran tahun 1959. Ayahnya adalah tokoh PKI dan salah satu donatur dari PKI di Solo. Sekarang bertinggal di Jalan Haji Mencong, Kota Tangerang. Jadi anggota DPR RI sejak 4 periode yang lalu dari daerah pemilihan Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Ya. Nah, jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak membatasi. Yang jelas kalau bahasa pergaulan di Betawinya, lo mau tahu apa dari gua? Jangan nanya tafsir, ada ustadznya tuh. Jangan nanya fikih, ustadz kalau saya sholat kesenggol dengan mantu saya, dalilnya apa? Ada ustadznya. Sekarang ini ustadz politik, ustadz ideologi, ustadz sejarah perjuangan umat Islam, ustadz intelijen situasi keumatan. Udah langsung aja, biar banyak yang nanya. Ibu-ibu mau nanya apa? Ya kan suruh nanya, diam semua. Lagi terpukau-pukau dengan ustadz ini. Bapak-bapak ada yang mau coba memulai? Ya, Mas yang tengah. Silakan. Bagaimana cara kita untuk mendeteksi gitu? Kadang-kadang ada penyusupan. Gesturnya itu bagaimana gitu? Di tempat-tempat seperti masjid ini. Apakah ada? Saya tidak berani menuduh, tapi ciri-cirinya kalau ada dalam satu sistem kerja orang itu mulai terinfiltrir dengan pandangan-pandangan ateis komunis,
Pertama dari omongannya. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ternyata itu kadang-kadang diomongin oleh kita-kita yang juga rajin sholat. Bagaimana orang yang beriman bisa menyebut yang begitu, nyari yang haram saja susah, bagaimana yang halal? Padahal Rasul katakan halalul bainul wal haramul bainul. Nggak main-main bicara hal dan haram itu prinsip. Imam Al-Ghazali mengatakan barang siapa orang yang memakan makanan haram, maka dia memasukkan sesuatu yang membuat Allah murka pada dia. Cirinya adalah orang yang terbiasa makanan haram, dia sangat malas dalam beribadah. Orang tuh ada yang rumahnya di samping masjid Badawi ini, tapi nggak ke masjid. Dia dengar kok azan dari tadi. Yang kedua, orang terbiasa makanan haram, dia tidak bersedia mendengar tausiah kebenaran. Yang ketiga, orang yang terbiasa makanan haram, dia orang yang bangga dengan dosa-dosa. Bayangkan ada seorang artis perempuan, kalau laki-laki aktor ya, masih punya suami, udah kawin lagi. Saya nggak mau nyebut nama ya, saya bukan infotainment. Cuman saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau perempuan masih punya suami, sudah nikah lagi, itu hukumnya apa jadi? Kalau laki-laki masih punya istri, kawin lagi, dosa nggak? Tidak. Tapi ibu saya kasih tahu, kalau ibu mau aman, kalau ibu suaminya kawin lagi, lapor polisi. Ini bukan gojekan, nanti suami ibu di penjara 5 tahun. Ya, nggak apa-apa, silakan biar suaminya di penjara aja. Jadi kalau ada bilang aku mau nikah lagi, nikah aja. Ntar kamu di penjara 5 tahun. Kenapa? Dalam undang-undang pernikahan pasal 78, barang siapa seorang laki-laki yang menikah tanpa izin istrinya, maka diancam kurungan penjara 5 tahun. Ibu senang dengarnya ya? Nah, pinter nih, ini udah rusak. Kalau orang berhubungan seks, hubungan laki perempuan dalam hubungan intim, kalau dia belum menikah namanya apa? Kalau sudah menikah namanya apa? Ibadah. Perbuatannya sama. Kalau yang satu namanya zina, perbuatan yang sama dengan akad nikah berubah menjadi ibadah. Sekarang ibu punya suami, tidak izin nikah lagi, dosa tidak? Tidak. Saya tidak ingin mengajak ibu dan bapak nanti pulang lagi bertengkar. Kalau ibu keberatan dengan diktum hukum ini, ibu ntar pulang tinggal cari kertas segel, surat pernyataan. Dengan ini, setelah saya mendengar Ustadz Alfian, saya keberatan, maka dengan ini saya keluar dari Islam. Tanda tangan, udah umumin dia kemana, tempel di kelurahan. Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan segala hal. Tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Masyumi, tidak pernah ada yang mengatakan poligami itu haram. Tidak pernah ada yang menyerang ajaran poligami. Tetapi tokoh Muhammadiyah patut diduga tidak ada yang punya istri lebih dari satu. Itu perlu dipahami. Jadi kalau yang namanya hukum, ibu-ibu jangan sampai menolak. Kalau menolak itu nanti dibuka surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi ibu-ibu jelas nih Bu ya. Mulai hari ini harus tahu. Jadi kalau ibu mau suaminya di penjara, ketahuan nikah lagi, ibu laporin polisi. Ibu seneng kan tadi kan? Nah, di penjara suami nggak apa-apa. Ya. Yang anehnya Pak, dalam pengalaman saya berdakwah sejak tahun 80-an, ternyata di mana, bukan di sini ya, bukan di sini. Di Jakarta Pusat, bagian pusat. Itu kalau suaminya pergi lebih dari 3 bulan, walaupun di perjalanan dia di Singapura main perempuan 3 malam. Nanti di Jerman dengan perempuan ganti-ganti 7 malam. Jadi selama jalan 3 bulan itu dia sudah bermain dengan 39 perempuan. Ketika pulang ngasih uang banyak. Istrinya nanya nggak tuh suaminya di perjalanan berzina? Kalaupun tahu nggak apa-apa, yang penting duitnya banyak. Bukan di sini kan? Itu persoalan serius. Ketika ada orang masih punya suami menikah lagi, mana disalahkan? Jangan paksa saya nyebut nama ya, tapi saya yakin sudah tahu. Dan orang tersebut sekarang jadi anggota DPR RI yang terhormat. Jadi kalau dibuka soal urai terus, ya kita umat Islam menjadi umat definitif. Ya banyak, segitu-gitu aja. Sekarang mau kita cek, ibu-ibu nih, coba yang sekolah SMP, SMA dan mahasiswi yang sedang, paham? Coba anak SD, SMP, SMA dan mahasiswi acung tangan. 0 kan?
Alasannya hari sekolah. Nanti kita adakan hari Ahad, 0 juga. Bapak-bapak yang sekarang usianya 17, 18, 19, 20, 21, 25, angkat tangan. Atau imamnya sendiri. Andaikan dia bukan imam, belum tentu datang juga. Saya bukan mempermalukan orang ini, memang ini serius. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, hendakkah engkau khawatir akan ada generasi di belakangmu, generasi yang lemah. Wal yaksal lazina taraku dzurriatan di'afa khaufu alaihim wal yatakullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi Bapak Ibu sekarang pengajian di mana-mana, saya selama di Solo, tapi aku nggak ketemu yang namanya kelompok remaja punya pengajian rutin. Dan semuanya hanya mengeluh, tidak ada yang bikin solusi. Saya coba adakan subuh gabungan, tetap saja. Alhamdulillah yang datang, tapi dari jauh-jauh. Oke, saya pikir kalau saya terus bercerita, saya bertutur, akan banyak bagian-bagian hikmah-hikmah yang bisa kita serap. Tapi saya ingin Bapak Ibu memulai. Kalau tadi Anda tanya ciri berikutnya, ya maksud Anda orang kayak PKI kan? PKI ini sekarang menggunakan formula komunis putih. Jadi Anda jangan heran kalau nanti dia fasih berbahasa Arab, dia pinter menggunakan dalil-dalil agama, dan jidatnya hitam. Istrinya bercadar tapi dia kader PKI. Ya terus terang saja kan, saya udah bilang, gua nih udah 4 tahun ada di sini Pak Burhan. Tapi kan lu nggak pernah minta gua ngebahas soal, minimal kan kalau berseri kan enak ya. Indikasi awal kebangkitan PKI. Tahapan kebangkitan enak satu-satu. Ya, tapi saya ngapain nawar-nawarin diri? Jadi murahan banget gua. Ya persoalannya dulu 15 tahun lalu, 20 tahun lalu saya dipanggil khusus sampai saya ceramah di MTA tanggal 29 bulan November tahun 2015. Itu kan berarti 7 tahun yang lalu gue ceramah di MTA untuk bahas. Sekarang saya tidak dalam konteks mempersoalkan temanya, karena kita memang mengangkat tadi itu, karena tinggalnya udah kelamaan di dekat tempat sampah. PKI-nya udah jadi presiden, PKI udah jadi gubernur. Sudah 200 orang PKI, anak PKI, cucu PKI sudah jadi anggota DPR RI. Apakah tidak dibayangkan IKN yang ada di Penajam, Kalimantan Timur itu program PKI tahun 1955? Ya udah telat. Sudah ada keluar SK-nya, keluar undang-undangnya. Bahkan Amangkurat I sudah mengatakan akan mengadakan hari HUT RI ke-79 di sana. Lo ini semua udah nggak punya Indonesia, kita ini jadi gubernur Indochina. Tapi karena lo goblok semua, tolol semua, Ustaz sakit hati. Kalau jadi Ustaz ngomongnya yang sopan, prek. Ente mau sopan-sopan terus sampai kapan? Kalau nanti ini Masjid Badawi digembok. Kalau sampai anggota nih apa nih? Sukoharjo apa Solo nih? Kalau di Solo yang kemarin 33 anggota DPRD dari PDI Perjuangan, besok jadi 100%. Mereka bisa bikin peraturan, semua masjid, rumah ibadah, setiap selesai sholat harus digembok dan anak kunci diserahkan ke kantor Depra ranting PDI Perjuangan. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa, karena kita tidak berpolitik. Kita biarkan PKS cuma ada 3. Belum di Boyolali berat sekali, 36 itu PKI Perjuangannya. Ustadz ngomongnya begitu, ya iya gue udah tahu, gue sampai masuk penjara ngebahas begini ya. Yang ngomong dia, yang bicara itu dia. Dia yang bicara di televisi, namanya Ripka Ciptaning, wawancara tahun 2002. Dia mengatakan bahwa yang mendukung PDIP itu 20 juta orang adalah PKI. Yang bicara itu dia. Saya menyampaikan pembicaraan dia. Kalau ditangkap harusnya ditangkap yang dia apa saya? Ini ternyata tanggal 30 bulan Mei 2018 dalam sidang putusan hakim pembacaan vonis. Setelah melalui rangkaian persidangan, saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang menyampaikan sesuatu demi kebaikan bangsa dan negara bukanlah perbuatan kriminal. Dengan ini saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas. 1 eksepsi diterima, 0. 1 vonis bebas, 0. 0 tambah 0 berapa? Itu harus dipahami. Hari ini ada lebih dari 3.000 ustadz dan ulama-ulama kita dalam penjara. Mana yang peduli? Pernah nggak ibu-ibu bilang sama teman-teman, ayo kumpulin duitnya yuk, kita anterin. Bukan cari keluarganya. Bagaimana keluarganya Ustadz Ahmad Farid Ogbah? Bagaimana keluarganya Ustadz Munarman?
Sekarang saya ingin katakan, kita tuh memang lepas, termasuk Gus Nur. Dia kan di penjara di sini. Apakah ada Bapak Ibu yang kadang-kadang bergantian untuk nengok, menghibur dia? Keberanian dia untuk menyoal ijazah palsu. Kita kalau bicara ijazah palsu, kita nggak mau nuduh orang. Kita aja sekarang lagi kerja nih, saya direktur perusahaan, antum manajemen produksi, dikatakan sarjana ekonomi. Dalam proses penelitian di HRD ternyata ijazahnya palsu, Pak Burhan. Dia akan dipecat atau dibiarkan? Pecat. Jadi kalau orang ijazah palsu masih menjabat, ya itu berarti Amangkurat 1. Kalau nggak ngerti Amangkurat 1, ya baca lagi sejarah. Mas, kalau bicara kriteria, saya kasih kata kunci. Ciri orang yang kuat haluan komunisnya adalah apabila ada persoalan dalam sebuah lingkungan dia di mana dia berada, dia tidak menawarkan solusi, tapi dia menawarkan konfrontasi. Jadi Anda lihat aja kalau ada situasi apa, dia ingin pecah, ingin bikin apa, ingin bukan pengurus pokoknya kalau ada dia nggak berpikir bagaimana win-win solution, nggak bicara bagaimana islahnya. Susah, nunjuk hidungnya susah, baca Arabnya fasih. Ya. Hasil Kongres PKI tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah. Ketua umumnya bernama Wahyu Setiaji. Kalau Bapak Ibu lihat penampakannya penampakan anak-anak LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Jadi gerakan mereka mendidik kader-kader komunis putih itu dimulai dari ujung Sumatera Utara. Di sana digembleng orang yang namanya Aswan. Turun ke bawah di Lampung ketemu yang namanya Andi Arief. Silakan, dia sekarang ada di mana? Terus sampai di Tirta, Untirta, nanti terus sampai ke UIN, Hidayatullah itu ada Miksil Minamunir. Terus sampai ke UMI, Universitas Muslimin Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan. Saya ini profesor dokter PKI dari dulu. Persoalannya kan bapak-bapak, ibu-ibu menganggap PKI udah nggak masalah, ya udah biarin aja. Orang dikit lagi negara kita akan menjadi negara komunis Republik Indonesia kok. Dengan keluarnya Kepres nomor 17, keluarnya Impres nomor 2, keluarnya Kepres nomor 4. Kalau anak Jakarta bilang, apaan tuh? Yakin saya, emang apa butuh Kepres, Bu? Apa? Ya nggak salah ibu, saya bukan lagi nyalain ibu, karena memang ya udah Mas biar nanya yang lain ya. Sebetulnya ntar ada yang nanya Kepres, ada yang nanya 60 ribu orang kan, kalau gitu ntar kita terangin. Jadi saya akan menjelaskan sesuai request. Ya kalau udah dikasih clue-clue gini nggak nanya juga, tolol banget lu semua udah. Ya udah diam aja, rumah dekat tempat sampah sih susah ini ya. Udah tahu bau muntah, bau mencret, bau segala macam, harum. Kayak tadi tuh petugas, terus jadi harum nih. Ibu-ibu siapa yang berani? Sebentar ibu-ibu dulu. Ibu jangan banyak doang, Bu, ya Allah, tukang beranak doang nih ya. Pakai ini dong, kali-kali nih. Ayo pakai. Ayo. Ya, sokok. Nah, gitu dong. Tolong Mas dikasih ibu itu. Dibantu. Enggak apa-apa, Bu, suara. Supaya dengar. Bismillah, berilmu. Ya kalau ibu nggak boleh ngomong, berarti musabaqah tilawatil Quran nggak boleh dong perempuan, ya. Ngomongnya ngomong yang benar. Ayo Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan bahwa Ibu tidak membuat suara terdengar, akibatnya saya susah menyimak. Jangan takut, Bu. Kampung Sewu, kami mengetahui bahwa adalah basis PKI. Mungkin banyak yang tidak tahu. Bagaimana sikap saya, karena di lingkungan saya itu hanya 0,00% yang tidak PKI. Oke, udah Bu. Ya, udah Bu. Oke, baik. Dalam bab jihad, kalau kau memantapkan jihad dan keberanianmu, maka Allah akan jatuhkan rasa takut ke hati mereka. Sesungguhnya anak-anak cucu-cucu PKI itu mereka memang mendapat perawatan, maintenance. Maka tidak akan pernah mereka memilih kecuali PDI Perjuangan. Pertama, memang sejak tahun 2002 telah diumumkan oleh tokoh-tokoh yang sekarang jadi tokoh-tokoh pucuk, mari kita hidupkan kembali partai orang tua kita. Ketika ibu punya kesadaran seperti itu, pesan saya yang pertama, ibu dan keluarga sedapat mungkin punya pemahaman yang sama. Ya. Mereka tidak akan berubah.
Karena dendam mereka itu masih belum terbayarkan. Dan musuh kebangkitan PKI itu adalah orang-orang yang rajin sholat 5 waktu. Jadi kalau Bapak Ibu mau berteman dengan mereka nggak usah sholat. Saya serius. Jadi ciri-ciri orang yang kemudian gampang tergabung dengan mereka, dia tidak suka sholat 5 waktu baik sendirian di rumah atau apalagi ke masjid. Pertanyaan ibu kita tadi bagaimana? Bu, pesan saya, ibu percaya nggak dengan Islam? Percaya. Ibu siap mati demi Islam apa masuk PKI aja? Nah, ibu saya pesankan, innallazina qalu rabbunallah summa istaqam tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusuhum walakum fiha ma tad'un. Jadi buat semua, dengan munculnya pertanyaan kan semakin jelas. Saya kalau nyebut nama bisa, tapi kan kasihan di ibu juga. Jadi lingkungan ini sekarang satu waktu 4 bulan sebelum pergantian Panglima TNI Pak Andika Perkasa, sebelum digantikan Pak Margono, saya dipanggil untuk bukan ditangkap tapi dijadikan dikonsultasi tanda kutip oleh staf ahli Panglima TNI. Yang menarik adalah yang mengundang saya staf ahli Panglima TNI aktif, tetapi memanggil saya dengan sembunyi-sembunyi. Coba, kan aneh kan? Saya sebagai seorang sipil yang nggak ada, saya heran, wah ini masa tentara aja takut ngebahas PKI, ngundang Alfian Tanjung takut. Tapi jangan nanya tempat dan jangan nama orang. Yang pasti saya tidak sedang berdongeng, ini sesungguhnya kejadian. Ketemu saya, dia tanya macam-macam. Ustadz ini gimana? Ini gimana? Semua pertanyaan dia saya jawab. Karena dia nanya terus, saya berhenti dong. Pak, gantian. Sekarang saya yang bertanya. Menurut TNI, bagaimana perkembangan PKI hari ini? Apa Bu jawabnya? Kita sudah terlambat. Jadi persiapan konsinyir PKI itu sekarang di Boyolali. Backupnya itu Sragen, Klaten. Otaknya itu Solo dan Semarang. Ya. Sekarang kalau kita kaum musliminnya, makanya saya geram dengan Kokam. Kenapa nggak pernah ada apel siaga nasional? Ada, kalau saya datang biasanya kan, kalau ke Surabaya, kalau kemana-mana yang saya baru ada pertemuan anak-anak Kokam. Tapi secara nasional, karena mereka membangun satu mentalitas underdog, mentalitas minder wadet head complex. Bayangkan kalau petinggi-petinggi pemuda Muhammadiyah saja nggak berani mengikrarkan lawan PKI, berarti dia nggak ngerti PKI-nya bangkit. Alasannya nggak ilmiah. Mana dari dulu PKI juga nggak ilmiah-ilmiahnya. Orang nggak punya ijazah jadi presiden, mana ilmiah? Saya tidak mengada-ada. Lihat Rocky Gerung, kayak apa dia? Karena dia masih Kristen aja nggak ditangkap. Coba kalau dia Islam ditangkap dia. Saya ngalamin kok 4 tahun penjara. Ya, ntar di penjara lagi Ustadz, aman Bu. Gini Pak ya, klausulnya. Apabila seseorang pernah dihukum atas satu kasus yang membuat dia dihukum, maka dia tidak bisa diperkarakan dengan persoalan yang sama. Gitu Pak ya. Jadi aman Bu, kalau saya udah selesai bab ini. Ya. Lah kan dulu saya bilang Jokowi PKI, lalu saya ditangkap. Tapi kenapa di persidangan nggak ditanya? Nggak ditanya dong. Lu kenapa ngomong begitu? Nggak ditanya. Coba kalau ditanya, kan seru ya. Karena saya pidum, ya Pak ya. Kalau pidum itu pidana umum. Pidana umum itu wajib didengar oleh orang banyak. Wartawan boleh ngeliput. Yang suka ngelarang-larang itu yang aneh-aneh. Apalagi kemarin Pak Kamarudin Simajuntak. Masa pengacara langsung jadi tersangka? Udah error, ya. Kalau Betawi bilang sableng itu koslet itu ya. Bu, berani Ibu ya? Sholat malamnya dijaga. Bilang pada suami sama anak-anak semua. Jangan pindah Bu. Allah akan tunjukkan, malaikat akan turun di rumah Ibu. Saya punya banyak pengetahuan dari orang tua kita masa lalu. Orang yang berani melawan musuh-musuh, apalagi komunis. Komunis itu lebih kejam dari dari iblis. Kalau iblis masih, hei iblis, bukan kamu. Hei iblis. Kamu divonis masuk neraka. Apa kata iblis? Ya Allah, aku sudah jelas masuk neraka. Aku akan ganggu manusia dari kanannya, dari kirinya, dari depan belakangnya. Illa min ibadakal mukhlasin. Kecuali kalau orang komunis, Allah aja nggak percaya. Rukun iman yang 6 hari akhiratnya nggak percaya.
Kalau iblis masih percaya sama Allah, berarti orang komunis lebih iblis dari iblis. Ya, jangan sebut namanya, kena pasal ya, ya. Karena tahu kan, yang katanya jangan mau direpotin sama pengajian. Ya, itu berarti iblis betina tuh. Ya iya, bukan kata saya, kata dia sendiri. Kalau dalam ilmu agama, kalau orang menolak rukun, berarti dia batal amalan di situ. Ibu mau pakai ruku harganya 500 juta. Ibu mau pakai kaos kaki yang 90 juta, tapi ibu mau sholat tapi habis kentut. Sholatnya sah nggak? Makanya, jadi ibu biasa aja, nggak usah minder kalau pakai mukena atau rukuhnya yang cuma harga 13 juta, santai aja bu. Ini pelajaran berharga loh. Jadi kita prinsipnya dulu menutup aurat. Tapi karena ibu ini perempuan, jangan norak. Ya pakai ini tapi kontrasnya lucu gitu kayak Pinocchio. Jangan, tetap harus cantik. Ya itu yang ngerti biasanya anak saya yang gadis tuh. Antum mau bicara, jangan susah-susah ya. Jangan susah-susah, saya yang bisa jawab. Udah dulu Bu ya. Semangat Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya saya. Ini saya menyambung pertanyaan itu tadi. Iya. Memang dari cerita saya kan memang Kampung Sewu ada satu basis luar biasa di kita. Dan termasuk ayah saya, terus tokoh-tokoh di sini, ada tokoh Pak Basir, Pak Jamil, itu semuanya menjadi target. Dan tapi di sini ada orang-orang yang bisa dikatakan notabene PKI tapi yang ikut-ikutan saja. Dan sekarang sudah enggak keturunan. Dia sudah tidak tahu masalah pertama. Ya orang bawah. Dan sampai sekarang pun dia sudah menjadi cucu-cucunya itu ya seorang yang bagus. Dan menurut saya juga sudah tidak termasuk dalam kutip bohong-bohongan. Bagaimana kita menghadapi orang seperti itu? Soalnya kalau saya berprasangka baik Bapak, memang dia sudah anak cucu yang tidak tahu dia pengurus masjid enggak? Saya punya pengalaman juga di Solo. Ada satu masjid di Solo ini, saya nggak sebut masjidnya ya. Itu hampir semua pengurusnya adalah anak cucu PKI. Tapi dia tidak pernah memperbolehkan ada ustadz membahas soal PKI. Saya ingin katakan Bapak, yang namanya ideologi itu, ini jawaban saya tanya sekarang. Ini buku dia yang pertama kan judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Buku yang pertama Bu, terbitnya bulan Juni tahun 2002. Ya saya bukunya ada, tapi kalau saya bawa semua ntar bawa buku kebanyakan, yang ntar ujung-ujungnya pinjem dong bukunya. Enggak cari sendiri. Jadi menurut Pak Burhan seperti itu, kita memang tidak boleh suuzon. Tetapi orang-orang yang punya, apalagi mungkin kata bapak dia, tapi kan bapaknya PKI beneran enggak, kakeknya harus dilacak dulu. Sekarang ketika dia nih, namanya Ripka Ciptaning, nulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, buku yang pertama. Saya tanya pada Pak Burhan, dia bangga pada bapaknya atau bangga pada PKI-nya? Makanya ini jadi serius. Dan sekarang buku ini sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Menurut bapak-bapak berbahaya nggak? Buat ibu berbahaya? Berbahaya. Jadi PKI ini sekarang sudah sampai di batas mereka ini merasa di atas angin. Dengan keluarnya Kepres nomor 17 tanggal 22 Agustus 2022, di sana mengisyaratkan bahwa PKI tidak salah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau PKI dibilang tidak salah, berarti yang salah siapa? Musuhnya PKI. Siapa? Ya Muhammadiyah. Jadi kalau mau dibuka, benteng terkuat perlawanan terhadap PKI itu adalah Bintang, Bulan, Masyumi, Palu, Arit, PKI. Tahun 50, warga utama Masyumi adalah Muhammadiyah, Persis. Jadi kalau di mana-mana masjid-masjid Muhammadiyah berani mendatangkan tokoh-tokoh yang dianggap menguasai PKI, wajar, emang itu titisan kita. Nggak usah takut. Paling ntar masjid kita diserbu. Saya kasih tahu ya, mereka itu pinter menjebak kita di pemilu. Ketika ustadz-ustadz kita menyuruh mencoblos, tetapi ustadz kita melarang tidak boleh jadi saksi di TPS. Itu kegagalan kita yang paling serius. Sehingga Blanko C1-nya digarap sama Satgas PDIP. Makanya nggak tahu lewat siapa saya bicara, saya juga nggak berani lebih keras.
Ketika perintah Ustadz A, Ustadz B, Ustadz bawah tanah, Ustadz atas tanah, Ustadz organisasional, Ustadz itu bergerak. Ayo, karena benteng kita menghadapi kemungkinan terburuk adalah pemilu 2024. Pastikan bahwa kita tidak bergeser untuk memilih Pak Anies Baswedan. Ustadz Alfian anggota relawan? Tidak. Tanya aja sama Mas Agus. Mana Mas Agus yang jemput saya? Saya bukan anggota relawan. Yang benar saya wakil ketua umum Masumi bidang penguatan ideologi dan dakwah. Iya, pimpinan pusat Masumi yang sekarang. Saya walaupun sekarang pengurus Masumi dan bapak-bapak mungkin pada cengar-cengir lah kagak lolos. Ya iyalah, mana bisa lolos, orang saya nggak dekat-dekat ke Gibran. Kalau bikin partai main ke rumah Gibran biasanya juga dapat SK keluar. Kan ada partai yang kagak sesuai dengan persyaratan, ya kemana-mana tengah-tengah, ya sudah urusan dia lah. Jadi gitu Pak. Jadi kalau Bapak, kita memang nggak perlu seuzon, tapi jangan pernah dikasih ketua. Ya semua jamaah di sini, kita sebagai warga yang punya sejarah dengan komunis itu punya banyak kemampuan yang kita harus akui. Mereka tuh kalau berbicara cuman bermodalkan ini Bu, bermodalkan teko tuh. Ya, dia tuh sekarang kalau saya cerita nih, peta gerakan komunis seluruh Jawa Tengah. Ya, ini karena saya banyak berinteraksi langsung dengan para petinggi-petinggi di tingkat nasional, karena memang saya sesungguhnya kan aktivis di tingkat pusat ya. Jadi mereka di Boyolali itu sudah membuat lubang sebanyak 16 lubang yang diameternya sekitar 2 meter. Tahu diameter nggak? Diameter itu kalau segini kan paling cuman 2 cm. Nah, kalau semeter kan berarti segini. Kalau 2 meter berarti itu dalamnya 15 sampai 16 meter. Jangan nanya sama saya di mana, lo yang nyari, lo di sini hanya sama gua lagi. Saya sudah diberitahu bahwa persiapan mereka ini adalah membuat pemilu 2024 yang menang titik-titik 100%. Makanya saya kalau di majelis-majelis lain saya suka bawa bendera. Ya, saya pengajian-pengajian di mana saya bawa bendera. Saya bawa bendera PKS, bendera P3, bendera PBB, bendera Partai Umat dan bendera partai saya, Partai Masumi. Saya bawa 5. Siapa yang mau bawa pasang di rumah masing-masing? Berani nggak masang bendera PKS dekat rumahnya? Berani nggak pasang bendera Partai Umat, Partai P3? Bapak Ibu jangan P3 itu keren. P3 termasuk penentu kemenangan Anies di Jakarta. Karena Jakarta itu basis P3. Walaupun kepalanya jadi setan, jadi babi, tapi di leher ke bawahnya saya kader P3 dari tahun 82 sampai 2017. Warga P3 walaupun miskin, walaupun susah, tidak akan pernah mengikut pemimpin yang tidak memberikan arahan menurut Allah dan Rasulnya. Saya berani jamin, termasuk ini, makanya lihat aja kemarin di Semarang, pakai jas P3, aku mau ke Semarang, P3 emang partai pemaksaan persatuan. Nih belum diumumin tadi nih, sampai jam berapa orang-orang? Udah ya, kita kasih toleransi 10 menit lagi, jangan kemana-mana. Siapa lagi? Ada 2 orang, terserah dah, saling berbagi aja. Ya, antum dulu, nanti baru Mas ini ya. Sabar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan dan pernyataan saya di Masjid Al-Aqsa. Aduh gawat nih, penanya nyambung ini. Silakan Mas. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya umat Islam pada saat ini rasanya jihadnya itu keliru Mas. Dalam artian jihadnya itu kalau mamanya bisa itu berubah. Dalam artian dulu yang berpikiran jihad itu harus berperang, sekarang harus berjihad dalam berpolitik. Seperti yang saya sampaikan di Mojo, seperti yang pemahaman yang disampaikan Mas kemarin, bahwasanya terutama di tahun 2024 jihad politiknya adalah umat Islam untuk bersatu, memilih pemimpin yang insya Allah memerdekakan umat Islam. Yang ingin saya sampaikan adalah kata yang saya mintakan tujuan pada Pak Ustaz, tolong tidak ada solusi yang berbeda untuk memberikan pemahaman pada umat Islam untuk bersatu dan melek politik dalam rangka untuk nanti jangka pendeknya 2024 itu mengenai kejayaan. Tidak perlu bersiap dalam mengangkat senjata atau bersiap dalam eksplorasi yang secara fisik, tetapi secara politik itu terutama itu yang sangat jelas dan paling penting, dan itu kenyataan yang paling memungkinkan. Terima kasih.
Saya tidak sependapat dengan pendapat antum. Kalau saya yang jelas wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yanuhum ya ba'duhum ba'd. Artinya jihad itu adalah totalitas. Jihad politik adalah perang tanpa senjata. Pasukan yang terbiasa kombatan, laskar-laskar yang iqdad, ribat, jihad, iqdad, terus. Jadi saya minta pada Mas, kita nggak usah. Nah sama kalau kita lagi ini jaga TPS-nya, jangan suruh milih, tapi TPS-nya nggak mau dijagain. Akhirnya mereka takut dengan Satgas PDIP. Saya kasih tahu ya, saya ini lama jadi ya katakanlah memang penggerak di P3. Mereka itu kalau lihat ada orang datang pakai antum pakai sorban tuh gemeteran. Karena mereka biasa datang ke TPS tuh minum dulu, mabok dulu, nyuntik dulu. Sementara kita tidak memperbolehkan laskar kita jaga TPS. Jaga kan tidak harus di dalam, di luar ya nggak apa-apa, pakai gini keren. Kalau perlu bawa pedang sekalian. Iya, kalau nggak boleh ya jangan dipakai. Ya, disiapin aja di tempat yang aman. Ya. Tapi kalau dalam pengalaman saya mengikuti orang-orang kita tua zaman dulu, kalau mereka menghadapi PKI, dia akan membunuh musuhnya dengan senjata musuhnya. Itu penting buat teman-teman laskar, jangan kemana-mana petang-tang peteng-teng bawa senjata, akhirnya ente ditangkap juga gara-gara bawa senjata. Mendingan ente ahli macam-macam, senjata lawan ente ambil, jadi dibunuh oleh senjata sendiri, namanya senjata makan tuan. Gitu. Nah kembali antum, bapak-bapak, ibu-ibu, saya nyatakan pemilu 2024, yuk apakah anda yang tidak doyan politik praktis, kalau kata Habib Rizik, lu diem dah. Jangan bilang togat togut. Ya saya mau cerita nih Bu, sambil makan boleh Bu, saya izinkan. Ibu Bapak juga. Saya jumpa dengan Ustadz Abu Bakar Bashir. Jadi Bapak Ibu ini perlu tahu nih, saya memang angkatan muda Muhammadiyah, tapi alhamdulillah saya ini seperti kodok. Hidup di dua alam. Di bawah tanah sama di atas tanah. Jadi saya dua-duanya paham. Satu hari dalam salah satu video saya di channel YouTube saya, kan saya membahas dua peristiwa Poso, peristiwa Ambon, dan peristiwa Tolikara. Ibu kalau lagi makan jangan ngobrol, dengerin juga, mulutnya makan kupingnya denger. Nah peristiwa Tolikara itu bulan Juli 2015, ketika umat Islam sedang sholat Idul Fitri di Manokwari, Irian, di takbir kelima kan diserbu oleh Gidi. Kenapa Mas maksud saya gini Mas? Jadi antum nanti ke depan jangan dianggap ini, tetap harus siap. Tapi kalau lagi pemilu jagain yang pemilu gitu, jangan malah ditogut-togutin terus. Kenapa? Saya udah ngomong langsung dengan Ustadz Abu Bakar Bashir. Dia bilang, Ustadz Iim, Ustadz Abu Bakar Bashir, Iim kan manggil saya kadang-kadang Ustadz, kadang-kadang Abang. Bang, Abi minta ketemu. Ya Ustadz, saya masih di Tangerang. Oh, saya kira di Solo. Nah, ketika saya di Solo, kemudian saya telepon pada Adinda Ustadz Iim. Iim, nih gua lagi di Solo nih. Nah kebetulan ntar janjian waktu. Sampailah saya ke rumah Ustadz Abu Bakar Bashir di lingkungan pesantren Ruki. Langsung dia kasih buku tentang apa haramnya pemilu segala macam. Wah, sabar mas, seru ini mas. Nah, jadi kemudian Iim yang kasih komentar, Abi, kalau kita menghadapi musuh dengan cara yang sama pernah kalah, lalu kita menghadapi musuh yang sama dengan cara yang sama, dengan strategi yang sama, bakalan apa? Nah yang ngomong Iim, saya tinggal ngebilesin kan. Akhirnya kata Ustadz Abu Bakar Bashir, iya. Udah Ustadz Alfian, nanti kalau ke Jakarta temui Habib Rizik, bilang pada Habib Rizik agar para ulama-ulama seluruh Indonesia yang punya komitmen amar ma'ruf nahi mungkar bidang politik agar berkumpul dan mengeluarkan fatwa untuk mencoblos Anies Baswedan. Biar tahu. Jadi kita antum juga nggak usah terlalu gelisah, tinggal dibisikin laskar besok jagain. Cuma saya nggak berani nyuruh, yang nyuruh mesti Ustadz Halim tuh, ya, Hasan Halim. Nah kalau dia yang perintahin nanti jadi tuh, atau siapa lagi, ya. Jadi saya minta semua. Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, gitu ya Mas ya. Jadi orang laskar bersenjata, mau senjata pedang, AK-47, mau SIG nggak apa-apa, tapi jangan ditunjuk-tunjuk ke depan umum, kena pasal bang. Ya, clear ya. Jadi semuanya nanti ikut pemilu ya. Tanggal berapa? Tanggal 14 bulan Februari. Untuk presidennya siapa yang akan kita pilih? Udah. Jadi warga Muhammadiyah nggak usah nanya lagi. Ya, karena saya sempat nanya ke PP,
Apa katanya? Ustaz Alfian pakai nanya lagi. Jadi nggak enak saya. Nggak usah nanya, jangan minta edaran resmi. Politik edaran resmi nggak cerdas ya. Orang Muhammadiyah itu cerdas. Masa orang Muhammadiyah mau memilih yang pernah menyakiti hatinya? Atau memilih orang yang suka nonton film porno? Kan nggak dua-duanya lah ya, udah nggak usah dibahas. Kita bagaimana, ibu semua, mari yang sholat malamnya, wirid malamnya, ini udah mau selesai waktunya. Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Ini yang pakai sorban di Penogoro nih. Mic-nya kasih Mas. Udah ya, clear ya Mas ya. Masyarakat nyoblos nanti. Nah, calegnya lain lagi nanti lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mengulang apa yang sudah kami panjangkan, sudah kadang memang kondisi kita seperti ini. Kenapa? Saya mohon untuk pemahaman pada para pengurus masjid dan para takmir agar berani ketika kita bicara politik. Biasanya kalau kita bicara politik itu nggak boleh di masjid. Itu merubah hikmah itu para pengurus bagaimana kemudian kalau nanti insya Allah memang waktu itu pernah panjenengan di masjid dengan saya. Ketika kita ada bicara politik, panjenengan ada program kelas untuk generasi. Kita memasang selebaran aja, sehari dipasang sorenya jauh. Alhamdulillah. Ini mohon nanti kenapa dengan tidak bisa kalau nanti Ustaz ada suatu gedung tempat pendidikan politik bagi generasi Islam ini agar kita mengantisipasi adanya pelajaran PKI. Itu saja, terima kasih. Baik, yang pertama jawaban konkret, insya Allah tanggal 10 September saya akan mengadakan pelatihan-pelatih, pengkaderan-pengkader untuk mobilisasi dan partisipasi politik. Saya lagi berpikir apakah ini umum, apakah untuk ustadz atau ustazah. Kalau acaranya insya Allah pasti dengan izin Allah, tanggalnya 10 bulan September, nanyanya langsung sama gua. Ya saya kasih tahu. Jadi nggak nanya-nanya yang lain, nanya yang lain ntar disimpangin ke sono kemari. Syaratnya agamanya Islam. Yang kedua, dia dipastikan milih Pak Anies Baswedan, itu syaratnya. Karena kalau ada orang Islam bukan milih Pak Anies Baswedan, ya persoalannya dia apa memang mau dihianatin lagi? Apa doyan sama calon presiden yang suka porno? Ibu doyan sama calon yang suka porno? Pilih aja Bu, ntar juga dikasih sembako sama duit. Udah Mas, untuk kursus politik ini kemarin kita baru selesaikan di Karanganyar. Kemarin saya menyelesaikan daurah angkatan ke-10 tentang orientasi keumatan dan kebangsaan. Kita tutup sebentar karena kita awal September ini akan melakukan percepatan akselerasi edukasi untuk penyadaran bahwa pemilu 2024 adalah benteng kedaulatan NKRI, perjuangan umara, umat dan rakyat Indonesia. Soal hasil saya ingatkan betul, berulang-ulang Habib Rizik katakan, berjuang, jangan pernah gentar, jangan pernah putus, langkah semangat maju tiada henti, untuk Islam kami korbankan diri, api jihadku berkobar di hati, takkan padam wujudkan cita kami, menegakkan kedaulatan Islam, hidup mulia atau syahid mati, hanya Allah satu tujuan kami, kejayaan Islam kan kembali, rap berderap langkah mujahid Allah, hancurkan penzalim di bumi, tak berdetak jantung musuh Allah, takut melihat mujahid berani, takbir. Jadi seluruh kita 2024 kita akan memenangkan Anies Rashid Baswedan, dan itu hak politik kita. Calegnya pilih dari partai Islam yang akhlaknya baik, gubernurnya pilih gubernur yang berwatak karakter Islam, bukan hanya agama Islam, wali kota bupatinya. Ibu-ibu jangan pergi dulu, kita mau berdoa dulu 3 menit. Udah Mas ya, clear ya. Nanti tanggal 10 September kalau mau ikut hubungin saya. Kalau nggak punya nomornya ntar saya kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, kalaulah hanya dengan doa saja Islam itu akan bersebar dan menang. Kalaulah hanya ada dengan doa saja tegaknya kekhilafahan dan luasnya jangkauan dakwah umat Islam, tentu tidak akan pernah ada risalah jihad, tidak ada pernah risalah qital. Maka pada pagi ini kami punya agenda jihad politik, memenangkan aspirasi Islam dan umat Islam. Berikan kepada kami keteguhan hati, berikan kepada kami kesiapan untuk menolak apakah sebongkah uang atau sekarung sembako. Tidak ada nilainya buat kami kecuali kami menjaga anak-anak kami, ma ta'buduna min ba'di. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam.
minaz-zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, pagi ini kami mohon tolong padamu ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk mencabut rasa takut dalam diri kami, agar kami berani karena benar, berani karena kebenaran yang berasal dari firman-firman-Mu. Ya Allah, cabutkan rasa ragu kami terhadap jalan jihad yang akan kami lalui, karena keyakinan kami yang penuh akan memberikan isti'anah dan akan memberikan keberanian dan ketakutan di hati para musuh-musuh Islam. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk mencabut sikap kikir kami, agar kami bersedia berderma untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, putra-putri kami, cucu-cucu kami, dan orang-orang yang kami cintai, agar mereka menjadi pasukan barisan Islam, baik dalam urusan jihad politik, perang tanpa senjata, ataupun bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang negara kami yang memberikan dukungan untuk bela negara. Ya Allah, jadikan Masjid Badawi ini benteng perjuangan umat Islam. Jadikan ibu-ibu yang ada di tempat ini yang masih punya kesempatan melahirkan bayi-bayi yang akan lahir dari rahimnya, lahir para pejuang-pejuang sebagaimana Jenderal Sudirman, seorang pemuda Muhammadiyah yang mendapatkan perintah dari PB Muhammadiyah untuk melakukan perlawanan. Sebagai pimpinan dari Hizbul Wathan, Jenderal Sudirman memimpin pergerakan melawan agresi Belanda yang pertama dan kedua. Ya Allah, jadikan para pemuda-pemuda yang hadir hari ini, bapak dan ibu yang hadir hari ini, semuanya pun berdoa, semuanya pun mendukung, semuanya pun punya keberanian. Karena sesungguhnya keberanian yang kami miliki adalah anugerah Engkau ya Allah. Dengan keberanian yang kami miliki, maka Engkau dipastikan insya Allah akan menjatuhkan rasa takut di hati mereka. Kami pun mohon tolong ya Allah dengan berbagai nestapa di dunia Islam. Saudara kami di Palestina yang 100% sertifikat tanah teritorial mereka sudah diambil alih oleh orang Israel. Saudara kami di Eritrea, di Somalia, di Angola. Saudara kami di India dan di berbagai belahan dunia yang sangat mencekam hari ini. Di samping India ada di Uyghur Xinjiang. Maka itu kami mohon tolong ya Allah, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man bagha alayya, Rabbi ij'alni laka zakara laka rohaba laka mitwa laka muhbita ilaika awah muniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tak lupa kami doakan buat kedua orang tua kami. Ampunilah dosa mereka, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi dan membimbing kami di saat kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan para hadirin hadirat semua, kalaulah ada kataku yang kurang berkenan di hatimu, kumohonkan maaf dengan sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.